dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka yang telah mengakui misteri kebangkitan, Engkau perkenankan menikmati sukacita kekal dalam kerajaan surga. Limpahkanlah segala berkat-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan, juga bagi kami semua yang masih bersiaran dalam dunia ini. Arahkanlah perhatian kami kepada kehendak-Mu, dan berilah kami rahmat-Mu untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan. Pembacaan dari Nubuat Mika. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basya dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memanfaatkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub, yang kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau jadikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Barang siapa mengasihi aku, dia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar." Datang untuk menemuinya. Dia memberikan jawaban yang mengejutkan. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dan setelah itu Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan dia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita mungkin rasa agak lain, tapi itu perasaan manusiawi kita. Jawaban Yesus ini bukan berarti bahwa dia mengabaikan hubungan dan ikatan kekeluargaan duniawi. Jawaban Yesus ini tidak berarti bahwa dia mengabaikan relasi keluarga, dan kita semua yang mengenalnya tentu mempunyai cerita tersendiri tentang kehidupan Bapa saudara kita ini. Sebagai Bapa, tentu selama hidupnya dia telah menyerahkan diri dalam kepercayaan akan Tuhan sendiri. Juga dia telah menghasilkan banyak buah kebaikan, kasih, kesabaran, damai, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan sebagai seorang Bapa. Tuhan melihat semuanya. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Harapan ini tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Maka kita pada malam hari ini dalam Panen Kristi ini menyerahkan orang kekasih kita ini kembali kepada Tuhan. Kehilangan orang yang kita kasihi tentu menjadi sebuah pengalaman tersendiri.